Baik, Bu. Kemana ini? Saya baru keluar dari kelas, Bu. Iya. Gimana, Bu? Saya juga dari kelas. Bapak mau kemana? Saya mau ke kantor sebenarnya, tapi pas ketemu Ibu ini, saya ada keperluan sedikit begini. Pas berarti lah. Iya. Kenapa Pak? Ada apa ini? Saya kan mau ada coaching Iya. siang ini, Bu. Jadi saya lagi nyari observernya gitu. Bisa bersedia Ibu jadi observer ya? Oh, insya Allah saya bersedia Pak. Memangnya ada apa? Jadi kemarin itu ada teman saya minta bantu untuk mencarikan solusi atas permasalahannya gitu, Bu. Oh, gitu. Iya, Bu. Oke. Kalau begitu saya mau ada yang mau saya ketahui dari Bapak. Dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Yang pertama present, Bu. Jadi saya pada saat coaching itu ingin hadir sepenuhnya, Bu. Oke. Yang kedua, saya ingin mendengarkan dengan sepenuhnya dari awal sampai akhir itu, Bu. Dan yang ketiga, dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing sehingga dia bisa menemukan solusi sendiri, Bu. Oke, bagus Pak. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah Bapak Pandin sehat sekali. Katanya ada yang mau dibicarakan. Gimana, Bu? Ya Bapak, gimana ya? Saya itu ada sedikit permasalahan dengan pembelajaran saya matematika khususnya di kelas 10. Gitu ya. Kira-kira permasalahannya apa kira-kira? Ini Bapak, saya itu permasalahannya di kelas 10, anak-anak pada waktu pembelajaran matematika itu sering ngantuk, sering bosan, sering malas, jadi kurang bersemangat gitu Bapak. Oh, berarti masalahnya siswa ini ngantuk, nggak fokus gitu, Bu ya. Kira-kira setelah pembicaraan kita ini tujuan yang ingin dicapai apa, Bu? Nah, ini Bapak, saya ingin ke depannya masalah solusi saya ini bisa teratasi dan ada sedikit perbedaan cara pembelajaran saya biar anak-anak lebih semangat lagi. Oh, gitu ya. Kira-kira sebagian besar apa sebagian kecil aja, Bu? Siswa yang mengantuk, yang nggak semangat tadi. Bagian besar seperti itu Bapak semuanya. Nanti kesibukan mereka apa saja, Bu, biasanya yang Ibu alami di kelas itu, Bu? Biasanya anak-anak itu pada waktu saya menjelaskan matematika, anak-anak itu kurang fokus Bapak. Ada yang tiduran di meja, ada yang gimana gitu, pokoknya kurang semangat gitu. Jadi saya bingung harus bagaimana pembelajaran saya. Padahal pembelajaran saya di kelas itu sudah menggunakan media ajar yang kreatif dan menyenangkan bagi saya atau bagi siswa juga. Tapi menurut siswa itu sendiri katanya kurang. Ya, mungkin kalau pelajaran matematika memang dibandingkan pelajaran yang lain, Bu, memang ada perbedaan ya. Memang sebagian besar siswa kita ini kalau menghitung itu memang kurang apa ya, kurang berminat gitu, Bu. Nah, kira-kira suasana pembelajaran seperti apa yang Ibu harapkan? Nah, itu Bapak, saya ingin ke depannya saya itu mau menyusun bahan ajar dan model pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Seperti bahan ajar saya misalkan menggunakan video pembelajaran ataupun PPT ataupun langsung mengenal lingkungan alam. Jadi seperti itu Bapak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Selain itu masih ada lagi, Bu? Nah, selain itu nanti saya akan menggunakan bahan ajar bentuk buku, tapi bentuknya modul Bapak. Nah, dari situ anak-anak juga bisa belajar selain dari video, anak-anak juga bisa belajar langsung pakai modul tapi online. Nah, wah, bagus sekali yang Ibu lakukan tuh. Memang anak-anak sekarang dituntut IT, Bu ya. Jadi kita Iya, sebagai guru pun Bapak. harus ikut menyesuaikan gitu, Bu. Nah, selama ini selain itu apalagi yang Ibu lakukan, Bu? Biar minat siswa itu lebih tertarik lagi dengan pelajaran matematika nih, Bu. Nah, saya ingin Bapak model pembelajaran saya nanti berbasis game. Jadi di dalam pembelajaran matematika itu ada yang namanya berbasis game. Jadi anak-anak itu tidak jenuh dan tidak kurang semangat seperti yang saya ajarkan kemarin. Jadi seperti itu Bapak. Nah, untuk yang pembelajaran berbasis game ini memang bagus sekali itu, Bu. Kalau bisa dikembangkan lebih bagus lagi, Bu. Nah, harapannya tentu saja setelah pembelajaran ini kita bisa melihat nanti hasilnya, Bu. Nah, selain itu apalagi Ibu lakukan, Bu? Selain itu Bapak, nanti akan saya kembangkan video-video saya, tapi saya nantinya akan meminta tolong pada rekan sejawat saya. Nah, wah, sudah bagus itu, Bu. Kira-kira
siapa di sekolah yang bisa membantu Ibu? Ada Bapak teman saya namanya Bapak Fahrudinor ST. Nah, beliau itu berbasis IT juga. Nah, beliau biasanya itu mendesain dengan media Canva, dengan media yang lain juga. Makanya saya maunya kolaborasi sama beliau nanti agar anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, Bapak. Wah, bagus sekali yang Ibu lakukan tuh. Kira-kira perlu berapa waktu lama sih Bu untuk mengembangkannya lagi Bu? Kalau bisa secepatnya, Bapak. Saya ingin 3 hari, nggak sampai 1 minggu, pokoknya 3 hari lah. Cepatnya, Wah, jadi gitu, Bapak. wah, bagus sekali itu Bu. Nanti kita coba bersama-sama Bu ya mengembangkannya ini. Sudah bagus sekali Ibu lakukan tuh rupanya. Nah, rencana Ibu ke depan gimana Bu? Nah, rencana saya setelah saya mengembangkan video pembelajaran tersebut, saya akan menunjukkan pada siswa saya, ini loh, ibu sudah bisa menggunakan video pembelajaran yang kreatif buat kalian. Jadi anak-anak nanti biar bersemangat lagi belajarnya, Bapak. Wah, bagus sekali Ibu lakukan tuh. Nah, setelah ini harapannya kita bisa ini Bu, melihat langsung hasil nanti Bu. Nanti setelah Ibu selesai mengerjakan videonya, kita berkumpul lagi Bu ya untuk melihat hasilnya Bu ya. Baik, Bapak. Saya ingin curhat lagi, tapi curhatnya yang menarik buat Bapak. Bagus sekali Bu. Nah, gitu aja untuk sebentar waktunya Bu ya. Ya, Bapak, terima kasih banyak ya, Bapak ya, sudah menemani ngobrol saya, sudah bisa memberikan saya solusi-solusi, tapi saya sendiri bisa memberikan ide yang terbaik buat anak didik saya. Bagus sekali Bu. Sekarang perasaan Ibu gimana? Alhamdulillah, Pak, senang sekali saya, Pak, setelah saya ngobrol dan curhat sama Bapak. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih untuk Pak Nur dan Bu Sofi ya yang sudah mendemonstrasikan kasusnya. Alhamdulillah sangat luar biasa coaching yang sudah dilakukan ya Pak Nur sebagai coach dan Sofi sebagai coachingnya. Oke, di sini tujuan dari coaching ya dimunculkan dengan jelas dan identifikasi masalah sudah merujuk langsung pada permasalahan yang ada. Melalui pertanyaan yang diberikan oleh coach untuk rencana aksi sudah tampak jelas ya tahapan-tahapan demi tahapan yang dipancingnya dari pertanyaan-pertanyaan sehingga ini membantu coach untuk bisa menemukan solusi dari pertanyaannya serta umpan balik yang diberikan ini sehingga menjadikan potensi dari coach ini menjadi muncul untuk menyelesaikan permasalahannya. Coach juga memberikan pertanyaan yang membantu untuk si coach ini melakukan komitmen dari yang sudah direncanakan. Untuk semua aksinya ini memunculkan rasa percaya diri coach ya untuk menyelesaikan dan membuat rencana-rencana aksinya untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan. Oke, seperti itu ya Bu, Pak. Terima kasih. Demikian yang